Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sandi Nugroho dengan NIM 06131282227033 dengan nomor absen 37, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang menerapkan perilaku jujur. Pada menu ini terdapat tujuan, kompetensi, materi, dan evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang menerapkan perilaku jujur, teman-teman diharapkan dapat memahami makna jujur, dapat mencontohkan perilaku jujur, dan dapat menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada kompetensi. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama itu meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam materi. Materi yang pertama itu adalah tentang pengertian jujur. Nah, dalam bahasa Arab, jujur itu disebut sebagai asidku atau asidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan kata dari kata jujur ini sendiri adalah al-kadzibu yang berarti dusta. Adapun secara istilah, jujur atau asidku ini memiliki 4 makna, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Selanjutnya itu ada ciri-ciri orang jujur. Pertama itu selalu jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua itu mudah mengungkapkan kenyataan. Yang ketiga selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. Untuk materi selanjutnya itu ada macam-macam jujur. Yang pertama itu jujur dalam perkataan. Nah teman-teman, jujur dalam perkataan sendiri berarti mewajibkan setiap umat muslim agar selalu menjaga lisannya untuk tidak berbicara kecuali benar dan secara jujur. Selain itu, wajib menghindari perkataan yang tidak sesuai karena termasuk ke dalam jenis dusta. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus berkata dengan sesuai apa adanya, tidak menambahkan ataupun tidak menguranginya. Selanjutnya itu ada jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat berarti kita memang benar-benar melakukan sesuatu karena niat, bukan karena hal-hal lain. Makna niat dan kehendak dalam hal ini dikembalikan kepada sikap ikhlas menerima. Jika amal tidak didasari niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gugurlah pahala yang akan didapatkannya dan dapat dikategorikan ke dalam sifat berdusta. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal atau melakukan suatu kegiatan, kita harus memang benar-benar melakukan itu tuh dengan niat kita sendiri, bukan untuk mendapatkan ataupun karena sesuatu sehingga kita melakukan kegiatan tersebut. Untuk jenis jujur yang ketiga ini adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Contohnya itu ketika kita ada pekerjaan rumah dari guru, kita mengerjakan tugas tersebut secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ataupun mencontek pekerjaan rumah punya orang lain. Nah, contoh lainnya adalah seseorang tidak akan curang serta tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Untuk materi selanjutnya itu ada manfaat berperilaku jujur. Nah, adapun manfaat-manfaat dari berperilaku jujur adalah yang pertama itu mendapatkan pahala dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tentram. Yang ketiga, permasalahan dapat segera terselesaikan. Yang keempat, dipercayai oleh orang lain. Yang kelima, terbiasa dengan perilaku terpuji. Yang keenam, mendapatkan banyak teman.
Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah menciptakan rasa nyaman. Untuk materi selanjutnya itu ada contoh perilaku jujur. Nah, yang pertama ini ada contoh perilaku jujur di sekolah. Yang pertama itu ketika tidak membuat PR, kita mengatakan alasan sesuai dengan apa adanya atau mengatakan alasan dengan jujur, tidak berbohong. Yang kedua itu tidak mencuri barang milik teman. Yang ketiga, tidak mencontek saat ujian ataupun tidak mencontek pekerjaan rumah punya orang lain. Yang keempat itu tidak menggunakan uang SPP untuk hal lain. Yang kelima, jujur saat membayar uang dengan harga makanan di kantin sekolah. Selanjutnya itu ada contoh perilaku jujur di rumah. Yang pertama itu mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya pada orang tua. Dan yang terakhir atau yang keempat itu tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Yang terakhir ada contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Adapun contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang pertama ada tidak berbohong atau menfitnah orang lain. Yang kedua, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Yang ketiga, tidak menyuap polisi saat ditilang. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengembalikan barang yang ketemu di jalan jika ada identitas yang punya. Baiklah teman-teman, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan soal-soal dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk soal yang pertama ini, dalam bahasa Arab, jujur disebut sebagai as-sidqu atau sidik, yang berarti, nah, pertanyaan ini merupakan penjelasan materi yang pertama kali saya jelaskan tadi tentang pengertian jujur. Menurut teman-teman, apa sih arti dari as-sidqu atau as-sidik ini? Apakah main, salah, malas, atau benar? Ya, betul. Arti dari as-sidqu atau as-sidik artinya adalah benar. Nah, ayo kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, hati menjadi tentram merupakan manfaat dari. Nah, di sini juga soal ini tadi sudah saya jelaskan di materi. Apakah manfaat dari istiqomah, jujur, tentram, atau hati? Ya, betul, jujur. Karena di sini kita membahas tentang menerapkan perilaku jujur. Jadi, hati menjadi tentram itu merupakan manfaat dari jujur. Nah, betul. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, atau pertanyaan yang ketiga. Perilaku jujur yang memang benar-benar dari hati, bukan karena hal lain, merupakan pengertian jujur dalam. Nah, teman-teman masih ingat kan? Jujur tadi dibedakan menjadi 3 kan? Nah, ini termasuk ke dalam pengertian jujur. Apakah jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, ataupun jujur dalam jujur? Ya, betul. Perilaku jujur yang memang benar-benar dari hati, bukan karena hal lain, merupakan pengertian jujur dalam niat. Wah, ternyata teman-teman semua sudah paham ya materi tentang menerapkan perilaku jujur. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.